Halo, gue Zirli Rosa, salam kenal. Jadi pada awal abad ke-20, ada 23 negara komunis di dunia ini. Namun, saat ini negara dengan ideologi komunis tercatat hanya tersisa 6 negara. Dari beberapa negara komunis yang masih ada, Korea Utara selalu menjadi yang paling menarik untuk dibahas. Bagaimana rezim ini bisa bertahan di 3 generasi, dan bagaimana keluarga Kim mengumpulkan cukup banyak uang untuk mengancam dunia dengan senjata yang begitu mematikan, nuklir. Kalian penasaran gak sih bagaimana bisa negara yang masuk dalam jajaran negara termiskin di dunia bisa membuat senjata yang begitu mematikan? Duitnya dari mana? Kan negara Korea Utara sumber daya manusianya tidak begitu memadai. Negaranya kena sanksi internasional, belum lagi negara itu sangat-sangat tertutup sama dunia luar. How? Oke, mungkin rasa penasaran kalian akan terjawab karena pembahasan kali ini gue mau bahas sumber pundi-pundinya elit-elit Pyongyang. Jadi ada seorang profesor sejarah bernama Remco Brucker dari Universitas Leiden. Ia meneliti bagaimana Korea Utara bisa menghasilkan uang, berapa banyak uang yang dihasilkan Korea Utara, dan kemana perginya uang-uang tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini juga pasti pernah ada di benak kalian. Oke, mari kita bahas. Jadi sebelum ngebahas pundi-pundi ATM-nya Kim Jong-un atau elit-elit Pyongyang saat ini, Korea Utara pernah di masa jaya-jayanya bahkan mengalahkan ekonomi Korea Selatan. Jadi gue mau kilas balik dulu proses bangkit dan jatuhnya ekonomi Korea Utara. Setelah Perang Dunia berakhir, negara Korea Utara dan Selatan mengalami Perang Dingin. Nah, perang ini berlangsung selama 3 tahun, dari 1950 sampai 1953. Dan tentunya, di mana ada perang, pasti akan memicu dampak buruk di semua sektor kehidupan di masyarakat. Pasca Perang Korea berakhir, saat kepemimpinan Kim Il-sung, Korea Utara berusaha bangkit dari masa keterpurukan karena negaranya mengalami kerusakan terbesar dan kerugian terbanyak ketimbang negara tetangganya yaitu Korea Selatan. Nah, untuk mengembalikan perekonomiannya, Kim Il-sung menggunakan landasan ekonomi dari Uni Soviet, di mana tanah milik musuh disita oleh pemerintah Korea Utara dengan dalil akan dibagi secara rata lewat Dewan Rakyat. Bahkan, pengusaha yang mendukung pemerintah Jepang pada saat itu juga diambil secara paksa. Kim Il-sung juga memperkenalkan ideologi baru untuk diterapkan, yaitu ideologi Juche. Nah, Juche sendiri memiliki makna kemandirian, di mana Kim Il-sung menghindari investasi asing dan hanya menerima bantuan ekonomi dari negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan negara-negara satelitnya di Eropa Timur, serta negara komunis China. Pada saat itu, Korea Utara mencoba bangkit dari keterpurukan ekonomi dengan cara mengembangkan industri berat seperti tekstil, bahan kimia, dan produksi penggunaan mesin yang diekspor ke beberapa negara. Nah, berdasarkan laporan dari Korea Trade Promotion, Korea Utara sudah melakukan kerjasama luar negeri dengan beberapa negara lain untuk membantu dalam hal ekonomi dan teknologi. Mitra utama dalam perdagangan luar negeri Korea Utara sendiri adalah Uni Soviet dan China. Disusul negara-negara Uni Eropa dan negara Timur Tengah. Dari usaha ini, Korea Utara mampu memiliki keuntungan 3 triliun USD pada tahun 1974. Kebijakan yang dilakukan oleh Kim Il-sung ini dinilai sangat berhasil terhadap pembangunan ekonomi di Korea Utara. Pada saat itu, perbandingan dengan ekonomi Korea Selatan sangatlah berbeda jauh, di mana kondisi perekonomian Korea Utara lebih maju karena adanya hasil dari pembangunan besar-besaran dari industrialisasi dan program yang dilakukan oleh Kim Il-sung. Diperkirakan, pendapatan Korea Utara pada tahun 1959 sudah mencapai $140 per kapita dan Korea Selatan sebesar 81 per kapita. Gapnya cukup lumayan jauh ya, sekitar 50% jauhnya.
Akan tetapi, kesuksesan ini tidak berlangsung lama, di mana ketika terjadinya keruntuhan dari Uni Soviet pada tahun 1991 membuat ekonomi Korea Utara menjadi jatuh dan tidak bisa bertahan. Pada saat itu, ekonomi Korea Utara mengalami kemunduran terhadap pendapatan nasionalnya sebesar 50% di antara tahun 1994 sampai 1998. Hal ini juga diperparah dengan adanya bencana banjir besar yang melanda pada tahun 1995 yang berdampak lahan pertanian, bahan bakar, dan peralatan pertanian pun rusak dan mengakibatkan kelaparan melanda di negara tersebut. Ditambah dengan kematian dari Kim Il-sung dan perpindahan politik ke tangan anaknya yaitu Kim Jong-il membuat keadaan menjadi tidak stabil. Bahkan tidak ada tindakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang terjadi di sana. Tragedi ini pun dikenal dengan sebutan Arduous March, di mana pada tahun itu tidak adanya kepastian dari ekonomi di Korea Utara. Ketika Kim Jong-il menjadi pemimpin dari negara tersebut, Kim Jong-il sendiri tetap melanjutkan ideologi Juche dari ayahnya Kim Il-sung. Akan tetapi, yang membedakan antara ideologi Kim Il-sung dengan Kim Jong-il dalam ideologi Juche sendiri adalah Kim Il-sung lebih mengedepankan ekonomi dan industrialisasi, sedangkan Kim Jong-il lebih mengedepankan pembangunan militer. Begini nih, anak yang gak tahu tentang kepemimpinan tapi malah dikasih mandat. Akhirnya jadi bumerang kan? Nah, selanjutnya propaganda yang dilakukan oleh Korea Utara pada masa Kim Jong-il yaitu mereka memberikan prioritas utama terhadap militer dan memperkuat urusan militer. Masalah urusan perut dan kesejahteraan rakyat entar dulu kali ya menurut dia. Aduh, pemimpin begini mah bikin pusing. Keseriusan pembangunan militer mereka terlihat dengan adanya pengembangan senjata nuklir yang ditunjukkan pada 1 Oktober tahun 2003, di mana tujuan pengembangan ini untuk memberikan sebuah ancaman terhadap Amerika Serikat pada saat itu, agar Amerika mau memperbaiki hubungan bilateral antara Korea Utara dengan Amerika Serikat, serta melanjutkan kerjasama yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu memberikan sebuah reaktor air untuk keperluan energi Korea Utara dan juga melanjutkan bantuan internasional terhadap Korea Utara terkait dengan makanan, energi, dan pengiriman minyak. Kalau Amerika setuju dengan tawarannya Kim Jong-il ini, Kim Jong-il berjanji akan menghentikan program nuklirnya jika bantuan diberikan. Agak maksa ya si bapak satu ini. Karena Korea Utara tidak mendapatkan kepastian dari Amerika, Kim Jong-il akhirnya tetap mengembangkan nuklirnya untuk mengancam dunia bahwa mereka bukan negara lemah yang bisa diremehkan. Dan puncaknya, ketika Korea Utara meluncurkan nuklir pertama mereka pada tanggal 9 Oktober tahun 2006. Peluncuran itu membuat Korea Utara mendapatkan kecaman keras dari dunia internasional. 5 hari kemudian pasca peluncuran tersebut, Korea Utara mendapatkan sanksi serius dari PBB pada 14 Oktober 2006. Dampak dari sanksi ini tuh nggak main-main ya, di mana ekonomi mereka akhirnya makin terpuruk dan tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya. Salah satunya, mereka dilarang keras untuk melakukan perdagangan internasional alias nggak dibolehin ekspor maupun impor. Akibatnya, karena mereka nggak melakukan perdagangan internasional, mereka tidak memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Lagi-lagi, rakyatnya yang paling terkena dampaknya. Mereka semakin menderita akibat keputusan bodoh pemimpinnya. Alasan ini juga yang membuat Korea Utara mendapatkan predikat negara miskin di dunia. Tanpa sumber pendapatan resmi, rezim ini akhirnya menggalang dana secara ilegal, menindas rakyatnya untuk mengamankan kestabilan ekonomi bagi keluarga Kim dan juga disisihkan untuk pembuatan bom nuklir. Rakyatnya ya tetap sengsara dan hidup susah tentunya. Menurut Remco Brucker, dari hasil penelitiannya dia bahwa Korea Utara memiliki Departemen Keuangan Rahasia yang mengelola dana ilegal rezim tersebut. Namanya Kantor 39. Bureau 39 is involved in everything that makes money for North Korea. This is about hundreds of millions of dollars a year. Nah, tapi menurut Hugh Griffiths,
yang bertugas memantau sanksi untuk Korea Utara, Kantor 39 tidak pernah ada dalam dokumentasi resmi PBB. Jadi bisa dibilang Kantor 39 ini konspirasinya keluarga Kim sekaligus elit Pyongyang. Oke, lanjutan dari chapter sebelumnya, bahwa Korea Utara ini kan tidak bisa melakukan perdagangan internasional dikarenakan sanksi dari PBB. Nah, karena mereka tidak melakukan perdagangan, dampaknya mereka tidak memiliki mata uang asing atau membeli kebutuhan untuk negaranya seperti gas, minyak, atau mungkin beberapa sumber pangan. Menurut Hugh Griffiths, PBB melihat bahwa Korea Utara memiliki bank dan perusahaan cangkang yang beroperasi di luar negeri untuk menghasilkan mata uang asing agar masuk ke devisa negaranya. Ya karena nggak mungkin banget nggak sih suatu negara tanpa pemasukan mata uang asing. Elit Pyongyang tahu mereka akan kolaps tanpa uang tersebut. Nah karena mereka licik, mereka buatlah bisnis-bisnis ini. Yang pertama, Korea Utara bekerja sama dengan negara Afrika dan Timur Tengah, khususnya Suriah. Ada sejarahnya dulu nih, kenapa Suriah melakukan kerjasama dengan entitas militer Korea Utara. Jadi, Kim Il-sung telah bersahabat dengan Hafiz al-Assad, yaitu ayah dari diktator Suriah saat ini sejak tahun 1960-an. Nah, selama persahabatan mereka juga melakukan bisnis diplomatik, di mana Korea Utara memasok Suriah dengan personel militer serta senjata dan amunisi dalam perang-perang saudara di sana. Nah, sumber pendapatan inilah yang begitu penting bagi Korea Utara untuk mengisi pundi-pundi mereka. Menurut Remco Brugger, cara Korea Utara menyuplai amunisi senjata benar-benar licik. Jadi, Kantor 39 itu mengoperasikan kapal kargo dengan nama palsu dan bendera palsu. Jadi bisa dibilang mereka menggunakan bendera negara lain. Nah, hal inilah yang memungkinkan Korea Utara mengirim senjata dan peralatan militer mereka dalam jumlah besar ke Suriah bertahun-tahun lamanya, tanpa ketahuan oleh Badan Intelijen Internasional PBB. Selanjutnya, Korea Utara menciptakan hacker-hacker hebat. Jangan salah, walaupun Korea Utara negara terbelakang atau tertutup, Korea Utara tuh punya hacker-hacker hebat dan bertalenta. Jadi, sejak pertengahan 80-an, Kim Jong-il mulai mengeluarkan dana besar-besaran untuk melatih anak-anak paling berbakat dalam hal kemampuan matematika dan kemampuan pemrograman untuk menjadi seorang hacker, yang nantinya mereka akan menerima mata uang asing dari negara-negara di luar sana. Korea Utara juga pernah menciptakan virus yang pernah mengacaukan aktivitas di dunia maya atau pemrograman yang tersebar di 150 negara. Virus ini bernama WannaCry. Perputaran uang selanjutnya yaitu menjadi investor di negara orang. Iya, investor, padahal mereka negara miskin. Oke, jadi pada tahun 2015, Korea Utara membuka museum di negara lain, tepatnya di Kamboja. Eits, tapi bukan museum tentang negaranya nih ya. Melainkan, elit Pyongyang menjadi investor untuk pembangunan Angkor Panorama Museum. Selain membiayai, ternyata mulai dari kuli proyek sampai interior dan lukisan-lukisan yang berada di Museum Angkor juga ada campur tangan dari anak-anak bangsa Korea Utara yang berjumlah 63 orang seniman. Nah, dari sinilah elit-elit Pyongyang mengantongi semua pemasukan uang wisatawan selama 10 tahun pertama. Tapi setelahnya, pemasukan akan dibagi 50-50 untuk negara Kamboja. Gilanya, mereka mampu mengantongi 7 juta USD selama setahun dari uang biaya masuk aja. Nah, karena Korea Utara ogah rugi, setelah museum ini ditutup pada malam hari, mereka membuka restoran bagi para turis dan menyediakan makanan khas Korea Utara dan juga menampilkan pertunjukan budaya mereka. Menurut Hugh Griffiths, terdapat 130 restoran Korea Utara di seluruh dunia. Gimana? Kalian tertarik coba ke sana? Kalau ada di Indonesia, komen ya. Selanjutnya, pengiriman tenaga kerja Korea Utara secara ilegal. Jadi,
para pekerja ini dikerahkan di seluruh dunia, bahkan sampai ke Uni Eropa. Mereka dimasukkan ke beberapa sektor mulai dari kuli proyek, buruh pabrik, petani perkebunan, dan masih banyak lagi. Ironinya, mereka dijanjikan upah yang baik dan kondisi kerja yang layak. Padahal di lapangannya, mereka hanyalah dijadikan seorang budak. Penyiksaan gak sampai di situ aja. Pekerja Korea Utara hanya boleh keluar saat melakukan kerja, dan jika mereka ketahuan keliaran nih sekedar buat jalan-jalan, mereka akan segera diinterogasi oleh Badan Intelijen Korea Utara. Intinya, seluruh aktivitas mereka tuh diawasi. Kalau penghasilan bisnis-bisnis ini digabungin, Korea Utara mampu mengantongi belasan sampai puluhan juta dolar per tahun. Mata uang barat inilah yang akan masuk ke pundi-pundi rahasia rezim Kim Family dan juga untuk pembuatan senjata nuklirnya Korea Utara. Yang ironinya, para pekerja ini hanya dibayar 100 dolar per bulan. Bayangin, udah kerja capek-capek banting tulang tapi dibayarnya cuma sekitar 1 jutaan. Dan keluarga dari para pekerja ini disandra di Korea Utara. Kalau para pekerja ini melarikan diri, keluarga mereka yang di sana akan menanggung sanksinya. Ini adalah beberapa lini bisnis ilegal dari eksploitasi sistem Korea Utara terhadap rakyatnya sendiri. Menurut Remco Brugger, masih banyak perusahaan cangkang Korea Utara yang belum terungkap. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian mau gue bahas apa gitu, bisa langsung tulis di kolom komen. Terima kasih.